Dian. Pak, mohon maaf nih Pak, mengganggu waktu Bapak. Ya, boleh. Di sini dia minta waktu sebentar Bapak karena ada tugas dari guru penggerak Pak. Jadi untuk mewawancari kepala sekolah dalam materi dilema etika dan rujukan moral. Baik, langsung ya Pak. Ya, bisa langsung. Ya. Baik, Pak Nyoman, selama ini bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Baik, dilema etika atau bujukan moral itu sesuatu yang tentu ada, nggak bisa kita hindari di setiap sekolah. Tentu dalam hal bujukan moral ini yang lebih penting itu adalah mengambil atau mengidentifikasi dampak-dampak yang timbul, karena ini sama-sama benar ya sama-sama salah, sama-sama penting, sama-sama diperlukan begitu, sehingga kita harus berhati-hati benar dalam mengidentifikasi. Kemudian nanti apa yang kita diskusikan hasil dari identifikasi ini tentu kita akan buat satu kesimpulan mana yang menjadi prioritas itu Mas Dian. Baik. Selama ini bagaimana sih Pak Nyoman ini menjalankan Pak dalam pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak, yang mengandung unsur nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama baik, itu kita berdiskusi dengan keluarga besar sekolah, baik itu guru, wakil kepala sekolah, kemudian mungkin pembina OSIS, kemudian mungkin bisa jadi komite, kemudian dibantu oleh guru-guru penggerak. Kita diskusikan mana yang menjadi skala prioritas dari dilema etika ini, karena mengandung nilai kebajikan tadi kata Pak Dian, kemudian sama-sama benar, sama-sama berguna bagi sekolah. Dan tentu ada skala prioritas mana yang harus didahulukan, kemudian tentu yang didahulukan ini ya harus kita laksanakan dan menjadi program sekolah, mungkin itu Pak Dian. Baik, jadi harus ada skala prioritasnya Pak ya dalam mengambil keputusan ini. Baik Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, tentu berdiskusi bersama warga sekolah, bergotong royong untuk melaksanakan dilema tadi, kemudian bersama-sama itu mengakui kebaikannya jika itu baik, bersama-sama mengakui kekurangan atau mungkin ada salah kalau itu salah. Jadi hasil diskusi tadi, secara berdiskusi kita ambil kesimpulan, kemudian kesimpulan itu kita laksanakan bersama-sama. Baik. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah, dampak dari dilema etika ini bisa baik, bisa benar, bisa juga kurang baik atau bahkan salah. Apapun itu, karena ini dilema etika, yang penting bisa kita laksanakan bersama-sama. Kita laksanakan bersama-sama, kemudian kalau memang itu benar-benar bersama-sama, kemudian kalau kurang bermanfaat kita revisi, kita perbaiki. Kalaupun itu memang salah, ya kita harus akui salah dan mungkin tidak kita ulang pada pengambilan keputusan atau hasil keputusan dari dilema etika, karena tadi skala prioritas, maka yang salah tidak kita prioritaskan berikutnya, tapi kita revisi, kita benahi. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan
ada kasus-kasus dilematika ini? Nah, dilematika ini memang di samping membingungkan ya, karena sama-sama mengandung nilai benar, kita harus kita laksanakan apakah itu bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, tentu kita harus bisa melaksanakan dengan melalui prioritas tadi yang sudah kita prioritaskan, sudah kita laksanakan, apakah berdampak positif atau negatif. Padahal itu sudah menjadi prioritas. Jadi intinya ya, sama-sama membingungkan, walaupun sama-sama membingungkan, program ini ya karena mengandung sama-sama benar harus kita laksanakan, harus kita dukung, sehingga skala prioritas yang sudah kita utamakan tadi dalam menangani masalah rujukan moral ini harus kita laksanakan di SMA ini. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini Pak, dilematika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan, yang Bapak jalankan? Dilematika yang terjadi itu ada yang skala kecil, skala besar. Nah, di antara skala kecil dan skala besar ini tentu ada jadwalnya, tapi terkadang dilematika yang kecil ini bisa kita rasakan di lapangan secara langsung. Nah, jika itu perlu penyelesaian langsung saat itu. Kemudian yang skala besar yang memerlukan diskusi, analisis sebelum mengambil keputusan tentu ada jadwalnya tersendiri. Misalnya setiap bulan atau setiap minggu dan lain sebagainya ada jadwal-jadwal untuk menyelesaikan, mendiskusikan mana yang menjadi prioritas karena sama-sama mengandung nilai benar. Berarti melihat skalanya Pak ya, skalanya besar yang mana dan menimbang Pak ya. Jadi kalau kecil bisa sekali tempat langsung, namun kalau besar dijadwalkan ya Pak ya. Baik. Ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu untuk mengambil keputusan Pak, terutama dalam kasus dilema etika ini? Tentu ada faktor-faktor yang membantu, misalnya teman-teman dari guru penggerak yang sudah dapat sertifikat, kemudian keluarga besar guru itu sangat membantu, kemudian para waka kepala sekolah, kemudian mungkin pengurus komite, termasuk anak-anak yang berada di pengurusan OSIS itu sangat membantu dalam berdiskusi untuk mencari skala prioritas tentang dilema etika ini. Baik, terakhir ya Pak. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, tentu pertanyaan Mas Dian yang terakhir, karena apa yang dapat kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini, keputusan dari diskusi dan musyawarah, kemudian memprioritaskan masalah tadi mana yang didahulukan karena sama-sama mengandung nilai benar. Tentu hasil musyawarah atau keputusan dari diskusi dan musyawarah ini yang menjadi nomor satu atau skala prioritas, sehingga hasilnya nanti entah itu menimbulkan dampak baik bagi kita semua atau dampak kurang baik bagi kita semua, tentu harus sama-sama kita terima keputusan ini.
yang baik nantinya kita teruskan, kemudian yang kurang baik misalnya dalam tidak jenjang pendidikan guru penggerak angkatan berapa itu ada perbaikan visi misi. Ya tentu visi misi ini yang kurang bagus kita revisi, kita perbaiki, kemudian yang sudah program yang bagus tentu kita akan jalankan terus. Jadi mudah-mudahan hasil diskusi kemudian hasil bersama-sama dalam mengambil keputusan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih untuk sesi wawancara ini Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak dalam memimpin sekolah ini, dan ternyata memang tidak mudah Pak ya, penuh dengan dilema etika. Baik, tapi yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi, dengan melakukan diskusi dan musyawarah dengan seluruh warga sekolah, maka itu bisa menjadi ini Pak ya, alat untuk kita dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak Nyoman, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Pak Dian, mudah-mudahan dalam program guru penggerak bisa sukses, bisa berguna bagi sekolah dan Pak Dian sendiri. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sebuah sesi wawancara. Jadi gini Bu, sebelumnya saya dapat tugas dari guru penggerak. Di sini saya ingin mewawancari seorang kepala sekolah dan ingin mencari tahu apa saja sih, terdapat kasus apa saja selama kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Oke, jadi yang pertama nih Bu, selama Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana sih Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu dan rujukan moral? Seperti apa Bu? Ya, contohnya misalnya kalau dilema etika Mas ya, Iya. kita maksudnya di kasus ke anak atau kasus di guru atau seperti apa itu Mas? Bisa di guru atau anak, kan banyak sih Bu ya. Iya. Yang menurut Ibu mungkin lebih merasa dilema itu yang Oh, dan biasanya seperti itu Mas ya. Kalau kita Iya. kan namanya kepala sekolah itu kadang-kadang kan kita berkaitan dengan internal aja dulu Mas ya. Iya. Dengan guru-guru kita kan tidak semua guru itu memiliki etika atau moral yang kita inginkan Mas ya. Namanya guru punya individu atau ciri-ciri masing-masing. Kadang-kadang dia mempunyai sifat yang mau mengikuti peraturan kepala sekolah, kadang-kadang ada guru yang ingin menolak, tapi kadang-kadang ya seringlah kita kalau saya sebagai kepala sekolah untuk menangani hal tersebut, saya anggap semua guru itu sama Mas. Saya tidak akan membeda-bedakan apakah guru itu artinya menolak atau tidak. Artinya saya setelah memberikan sebuah peraturan, saya mengharapkan guru-guru itu tersebut mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah. Saya tidak akan membeda-bedakan. Misalnya nih, sering kadang-kadang ada guru yang tidak masuk, sering saya tegur, itu wajar kalau menurut saya tidak akan melakukan hal-hal ketika langsung saya pecat gitu, tidak. Itu merupakan sebuah etika moral Mas ya. Iya. Guru itu pun perlu diperlakukan sama gitu, walaupun saya kepala sekolah pun, saya dulunya juga seorang guru yang ingin diperlakukan sama seperti teman-teman. Saya tidak mau menganaktirikan guru yang satu dengan guru yang lain. Oh gitu. Iya. Jadi dari dilema etika dan rujukan moral itu sudah, kalau saya tangkap sudah komplit itu Bu ya? Iya, seperti itulah Mas yang saya lakukan di sekolah. Iya, baik. Nah untuk berikutnya nih Bu, bagaimana sih Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu seperti apa Bu? Oke, misalnya saja Mas ya. Iya. Kadang-kadang kalau di sekolah kami itu kan misalnya ada yang sering itu adalah kepentingan. Kami ada beberapa jurusan Mas ya, yang semua itu memerlukan perlengkapan misalnya. Contoh saja misalnya ada dana bos cair, kan gitu kan. Kadang-kadang saya mengambil keputusannya itu saya nggak berani mengambil keputusan sendiri Mas, tapi saya harus rapat dengan guru. Kira-kira mana sih yang harus diperlukan paling utama?
Itu yang diutamakan, walaupun nantinya tetap kebutuhan yang selanjutnya harus terpenuhi. Saya mengutamakan musyawarah dulu untuk mengambil keputusan. Saya nggak berani ngambil keputusan sendiri. Itu Mas, untuk mengambil keputusannya. Iya. Untuk berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Untuk langkah-langkah tersebut, ketika saya harus mengambil keputusan, misalnya nih di sekolah terjadi sebuah konflik atau kasus Mas ya, saya akan memanggil, saya kan punya wakil ya, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, itu akan saya kumpulkan dulu masalahnya seperti apa gitu. Kita musyawarahkan dulu apakah kita perlu memanggil pihak luar atau masalah tersebut harus bisa selesaikan di sekolah atau seperti apa. Intinya untuk menyelesaikan sebuah masalah kita harus dimusyawarahkan dulu dengan teman-teman kita. Kita panggil dulu wakil-wakil kita, kalau memang tidak sanggup kita kumpulkan dengan wakil dulu. Kalau memang tidak bisa ya kita harus mengambil pihak luar, apakah dengan komite atau dengan wali murid. Itu langkahnya. Jadi dengan musyawarah ya. Betul. Mencari solusi. Hal-hal apa aja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama di dilema etika? Contohnya misalnya yang paling efektif ya. Yang paling efektif itu ya seperti tadi, kita harus melihat dulu kasusnya seperti apa, kita pahami dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang itu perlu saya selesaikan sendiri, ya selesaikan sendiri. Tapi kalau memang itu perlu harus musyawarah, kita musyawarahkan dulu. Jadi selagi kita lihat dulu ya, Iya. selagi kita bisa ya kita sendiri. Betul. Kalau nggak bisa ya kita bermusyawarah. Betul. Hal-hal apa aja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ya, terutama ya di dilema etika ini Bu? Oke, tantangan saya adalah ketika berkaitan dengan masalah keuangan Mas. Itu sensitif sekali ya, masalah keuangan. Saya tidak berani memutuskan atau mengambil sebuah kesimpulan saya harus mengeluarkan uang sekian untuk ini, saya tidak berani. Apalagi berkaitan dengan keuangan sekolah, itu semua dimusyawarahkan bersama. Itu saya nggak berani Mas, masalah keuangan. Kalau masalah mengambil keputusan tentang hal-hal yang bisa, misalnya dengan perlakuan atau apa, mungkin saya harus mengambil sikap. Tapi kalau yang berkaitan dengan dana, dengan apa, saya tidak berani. Karena riskan Bu. Betul, riskan sekali dengan keuangan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu? Terutama ya dilema etika ini Bu ya, karena kita tanya tentang dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu langsung ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, contoh misalnya ya Mas ya, tentang dilema etika, kita kan berkaitan dengan guru saja Mas ya. Untuk menangani guru kita harus punya jadwal, harus ada jadwalnya Mas. Kita perhatikan dulu, misalnya nih kalau dengan guru kan berkaitan dengan yang namanya supervisi kelas biasanya. Ya, ada guru yang malas, ada yang tidak malas. Nah untuk menangani tersebut, biar kita memperlakukan guru sama, biasanya saya sendiri itu melakukan yang namanya supervisi Mas. Saya perhatikan dulu dari pertama. Misalnya kalau kita melihat guru itu kayaknya malas ya Mas ya, sering dapat informasi dari anak-anak Bu, guru itu kalau ngajar cuma gini gitu kan. Saya untuk membuktikan hal tersebut saya punya jadwal nih, biar nggak kelihatan saya akan melihat guru tersebut. Saya punya jadwal nih, minggu hari ini atau minggu sekian guru itu, minggu sekian guru itu. Saya lebih lagi kalau sudah pertemuan pertama saya akan lanjutkan prosedur yang kedua, jadwal yang kedua. Jadi seperti sidak sebenarnya, cuma ya kita lihat kondisinya, dia ada jadwal nggak di jam tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu, dalam dilema etika? Kalau untuk faktor tadi Mas atau siapa yang membantu kan ya jelas banyak Mas, jelas banyak ya. Yang pertama ya tadi karena kita punya pekerjaan saya sebagai kepala sekolah mungkin agak ringan. Kemudian kita punya komite, kita punya grup yang namanya wali murid. Ya, wali murid tersebut bisa menyampaikan keluh kesah daripada anaknya seperti apa sih di rumah, sehingga saya tahu masalah-masalah yang terjadi di sekolah.
Iya, jadi memanfaatkan selain kita kerja tim Bu ya. Betul. Jadi Kita tidak harus punya tim. kita nggak kerja sendiri dan memikirkannya sendiri gitu. Iya, betul sekali. Baik, terakhir nih Bu, Ya, dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi ya, semua tadi itu pembelajaran apa sih Bu yang Ibu dapatkan, Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? kalau dalam pengambil keputusan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu memang harus dimusyawarahkan, Mas. Sesuatu harus dibicarakan bersama-sama supaya nanti kalau terjadi sebuah kendala atau apa, saya tidak menanggung risiko sendiri. Artinya apapun yang terjadi di sekolah, bagaimanapun itu harus tetap dimusyawarahkan bersama-sama supaya hasilnya pun kita tahu bersama-sama. Dan saya sebagai kepala sekolah tidak mau namanya mengambil keputusan sendiri apapun itu bentuknya, walaupun atur itu sekolah berkaitan dengan peraturan sekolah, dengan dana atau apapun. Intinya kita sebagai kepala sekolah semua masalah harus dimusyawarahkan. Itu menurut saya. Baik, jadi setelah saya tangkap dari pembicaraan kita sebagai pemimpin tuh tidak boleh egois Bu ya, Betul. atau menang sendiri. Suaranya. Baik, jadi setelah saya simpulkan pembicaraan kita ini, yang sahabat saya ambil adalah sebagai pemimpin itu tidak boleh punya ego Bu ya, atau egois sendiri. Kita harus bermusyawarah bersama rekan, bersama wakil-wakil kita, dan bersama-sama guru. Dan ketika ada sesuatu yang kurang di guru kita ataupun dari murid, kita sama-sama cari solusinya Bu. Iya. Baik Bu Siti, terima kasih banyak waktunya yang sudah Sama-sama, diberikan. saya bisa membantu ya. Mohon maaf sekali ganggu waktunya. Iya, terima kasih. Terima Ya. kasih.